bukan wabil atau juga wabil akhirah. Tetapi wabil akhirati hum yuqinun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rekan-rekan sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa memperbaiki diri, khususnya dalam kita membaca Al-Quran, dalam kita tilawah Al-Quran, agar semakin sempurna dalam kita melafalkan setiap ayat-ayat dalam Al-Quran. Bersama kami Bimbel Quran Rubaiyat, insyaallah belajar Al-Quran akan lebih mudah. Pada program tahsin kali ini, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mencoba belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita pada surah Al-Baqarah di ayat-ayat yang awal, ayat 1 sampai dengan 5. Nanti kita mencoba membaca bersama-sama, kemudian memperhatikan titik-titik kekeliruan yang sering kita dapati ketika kita membaca Al-Quran, khususnya pada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari langsung saja kita membaca ayat demi ayat, kemudian kita pelajari bersama-sama. Kita baca bersama-sama sahabat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Kurang lebih demikian sahabat Al-Quran, ketika kita membaca ayat pertama sampai dengan ayat kelima dalam surah Al-Baqarah. Nah, mari kita mencoba
perhatikan ayat per ayat, tempat-tempat kekeliruan ketika kita membaca pada ayat-ayat ini. Yang pertama, pada ayat yang pertama, pada lafal alif lam mim. Nah, pada ayat yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita melafalkan alif lam. Nah, mim di sini kadang masih kita dapati ketika membacanya kurang dengung. Contoh yang keliru ketika membaca lafal ini adalah alif lam mim. Nah, cara membacanya adalah dengan dengung disempurnakan. Alif lam mim. Lam, huruf lam itu pada prinsipnya ada lam, alif, dan mim. Nah, ketika ada mim sukun bertemu dengan mim, itu bacaan gunnah. Gunnah itu apa? Adalah dengung. Maka ketika ada mim sukun bertemu dengan mim, maka disempurnakan dengungnya. Alif lam mim. Ayat yang pertama. Kita lanjutkan pada ayat yang kedua, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, titik pesan yang harus kita perhatikan adalah ketika melafalkan dzalikal. Nah, alif lam qamariyah, lam yang bersukun atau lam mati. Nah, cara membacanya tidak serta-merta berhenti. Dzalikal kitabula, kurang sempurna. Dzalikal kitabula, kurang sempurna. Ya. Lam yang bersukun atau lam itu memiliki sifat pertengahan. Jadi tidak syiddah, tidak terhenti suaranya. Nah, maka ada kelebihan suara sedikit. Contohnya dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitabu la raiba fih. Yang kedua, pada ayat yang kedua adalah melafalkan alif lam qamariyah dengan tidak berhenti atau saktah. Kemudian yang selanjutnya hudal lil muttaqin. Lam bertasjid, bacaan bukan bacaan gunnah. Ada sering kita mendengarkan ketika membaca tanwin bertemu lam, hukum tajwidnya adalah idgham bi la gunnah. La gunnah tidak dengan dengung. Hudallil kurang tepat, hudallil kurang tepat, tetapi seperti sedikit ditekan seperti kalau dalam surah Al-Fatihah iyyaka. Nah, hudallil muttaqin, ayat yang kedua ya. Pada ayat yang selanjutnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, hampir sama dengan ayat yang sebelumnya, adalah pada Al-Qamariyah ya, bil ghaibi. Masih sering kita dapati ketika membaca alif lam qamariyah ya, itu dengan memantul atau qalqalah bil ghaibi. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, kurang sempurna, maka sifatnya tawassut, ada suaranya sedikit. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, mim tasjid adalah bacaan gunnah, dengung disempurnakan, tidak sebatas wa mimma. Nah,
Pada dengungnya sempurnakan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang selanjutnya pada ayat ketiga adalah ketika mim bersukun atau mim mati ya, bertemu dengan selain mim dan ba, adalah bacaan izhar. Bagaimana cara mengucapkan izhar pada mim yang sukun ya, mim mati? Nah, tidak serta-merta seperti lam tadi, tidak serta-merta berhenti. Razaqnahum yunfiqun, razaqnahum yunfiqun, kurang sempurna. Bagaimana cara melafalkannya? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Amnya masih ada, masih nampak sedikit ya gitu. Oke sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi ayat 1 sampai 3. Untuk selanjutnya ayat yang keempat dan yang kelima hampir sama ya, hampir sama. Poin-poin yang perlu diperhatikan diantaranya gunnah, terus kemudian alif lam qamariyah ya. Contoh pada ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Bukan wabil atau juga wabil akhirah, tetapi wabil akhirati hum yuqinun. Satu lagi ketika kita membaca Al-Quran adalah bacaan-bacaan yang ikhfa ya, bacaan-bacaan yang ikhfa pada ayat keempat tadi. Contohnya adalah bima unzila. Bagaimana cara melafalkannya? Yaitu meletakkan makhraj pada huruf setelah nun atau tanwin ya, nun atau tanwin, huruf ikhfa setelah nun atau tanwin. Bima unzila, huruf setelahnya apa? Zain, maka makhraj lidah atau bibir pada makhraj zain. Unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Oke, yang terakhir sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah pada ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Prinsipnya sama ya. Bacaan gunnah, sempurnakan gunnahnya lebih panjang dari mad tabi'i. Nah, diimprov sendiri, dirasakan sendiri, insyaallah mudah seperti itu. Kalau mad tabi'i hanya satu ayunan saja, ala, ikhfa'nya atau idghamnya atau gunnahnya ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Demikian sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kurang lebih demikian cara membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sempurnakan bacaannya, sempurnakan hak-hak hurufnya, gunnah panjangkan sedikit, mad tabi'i satu ayunan saja, dan seterusnya. Banyak kekurangan dari kami, saya selalu mohon kritik dan saran sahabat Al-Quran semuanya untuk kemajuan program tahsin kita ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.